warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini teman-teman kita akan sedikit mengulas pemikiran filosof kontemporer dari Iran. Beliau lahir di tahun 1935 dan meninggal di tahun 2021 ya, tahun ini, yaitu Ayatullah Taqi Misbayazdi yang kita kenal sangat populer di Iran dalam reformasi tatanan akademik, yaitu membawa filsafat dalam satu sistematika berpikir. Sebenarnya buku ini sudah 2 kali diterbitkan dengan judul yang berbeda. Dulu ada Daras Filsafat Islam, sekarang itu Kitab Filsafat ya, pendekatan komparatif filsafat Islam. Yang pertama diterjemahkan oleh Ustadz Musa Kazim dan kemudian direvisi oleh Dr. Muammar Fauzi, yang saya kira memang keuntungannya adalah dari sisi istilah. Kemarin beberapa tahun lalu, mungkin 3 tahun lalu, saya membaca karya itu ya, Daras Filsafat Islam yang diterjemahkan Ustadz Musa Kazim, dan memang mungkin Ustadz Musa Kazim ingin membawa filsafat itu dalam kasta yang elit ya, istilah-istilahnya sangat elit ya, sangat rumit ya, dan itu memang saya kira perlu untuk dipertimbangkan kembali. Mungkin karya ini ya, keuntungannya adalah istilahnya tidak rumit. Ada satu hal yang paling penting sebenarnya adalah dalam kancah kehidupan kita ini ya, dalam panggung sejarah ini sebenarnya telah lahir tradisi ya. Tradisi maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan orang. Sekarang misalnya kita kenal tradisi modern ya, atau di kampung masih ada tradisi-tradisi yang sangat mistis. Nah, tradisi modernitas ini ditandai dengan lahirnya suatu rasionalitas yang sangat merambat ke mungkin ke seluruh dunia ya, dan itu membuat kita berpikir ulang bahwa agama mesti dimasukkan di dalam suatu tatanan rasionalitas itu ya. Nah, namun sayangnya adalah ketika kita ingin membawa suatu rasionalitas di dalam agama, maka ada hal-hal tertentu yang sebagian ulama, agamawan dan juga para pengikutnya itu tidak menerima ya. Oleh karenanya filsafat mungkin tidak diterima lagi di dalam suatu tradisi-tradisi tertentu. Nah, terus masalahnya adalah kita ingin membangun suatu tradisi filsafat yang orang sangat tidak suka ya, dalam tanda petik. Banyak yang tidak menyukai itu, banyak yang menganggap bahwa itu adalah suatu kesesatan. Nah, sementara pada prinsipnya untuk mengcounter tradisi yang menghegemoni kita, ya kita harus membangun suatu tradisi pula. Ya itulah yang saya kira memang penting untuk kita lihat. Untuk melawan tradisi tidak bisa kalau hanya 1 atau 2 orang atau tidak punya pandangan yang sangat signifikan dan komparatif dan juga paradigmatik ya, yang punya sistem maksud saya. Nah, sementara tradisi itu dibangun dengan sistem. Oleh karenanya saya kira memang penting membangun tradisi filsafat ya sebagai pilihan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tidak bisa membangun suatu tradisi filsafat ketika filsafat itu tidak punya sistem ya. Nah, apa ya istilahnya? Ada semacam geometri pandangan ya, pandangan yang sangat geometris. Jadi satu sisi kita tidak bisa mengenalinya tanpa sisi yang lain ya. Jadi misalnya segitiga itu punya 3 sisi dan 3 sisinya itu berhubungan semua dengan segitiga itu. Artinya satu sisi itu berhubungan dengan sisi yang lain berhubungan dengan sisi yang lainnya lagi. Nah, itu disebut sebagai paradigma atau geometris ya, pandangan yang sangat geometris. Nah, ciri-ciri tradisi seperti itu. Nah, tradisi modernitas dibangun dengan itu, tapi sayangnya ada dampak-dampak tertentu yang sangat tidak mampu untuk mengembangkan rasionalitas, bahwa walaupun juga modernitas itu memberikan suatu pandangan rasionalitas, tapi di sisi lain membunuh nalar ya, apa ya istilahnya dalam studi-studi Frankfurt itu ada reifikasi, ada hanya menganggap bahwa otak kita ini, akal kita ini sebagai instrumen saja ya, untuk sebagai alat semata, bukan sebagai suatu upaya penyempurnaan diri. Nah, disinilah saya kira memang filsafat itu
perlu ya untuk kita kembangkan sebagai sebuah tradisi. Saya tidak tahu teman-teman di kampungnya itu mengembangkan tradisi filsafat atau tidak ya. Tapi sebagai saran, teman-teman mesti mengembangkan tradisi ini karena arus modernitas itu sangat sulit lagi dibendung dengan pikiran-pikiran yang sangat simpel. Di sini saya berupaya, walaupun juga amatiran sebenarnya, berupaya menginterpretasi pemikiran Ayatullah Taqiyuddin Bayazidi untuk membawa itu dalam satu tradisi filsafat, khususnya mungkin di Kota Palopo ya, teman-teman yang ada di Kota Palopo. Saya tidak tahu di Kendari, di Makassar, di Ternate, Ambon ya, di Kolaka, di Parepare, saya tidak tahu apakah di sana itu berkembang tradisi filsafat atau justru para aktivisnya ya dalam tanda petik itu melihat filsafat sepintas lalu saja ya. Ini perlu dikembangkan sebenarnya. Nah, memang ya, kenapa orang malas belajar filsafat ya, malas untuk menekuni filsafat? Karena memang yang pertama adalah suatu bahasa yang sangat rumit, bahasanya sangat rumit. Yang kedua soal ketidakmampuan kita menemukan problems ya, masalah-masalah yang terkandung di dalam filsafat itu ya. Apa sih sebenarnya tujuan filsafat ini kan ya? Nah itu sehingga orang tidak lagi punya pikiran tentang mempelajari filsafat, tidak punya manfaat ya. Nah saya kira itu juga mungkin yang terjadi di Iran ya waktu itu, di tradisi akademik Iran. Ada semacam apa ya, kalau kata Ayatullah Misbayazdi di sini ada 6 ya, ada 6 tahap pengajaran filsafat yang ada di Hauza saat itu. Yang pertama adalah saat ditulisnya buku ini, dikumpulkannya buku ini secara sistematik, orang menyalahpahami ya, orang curiga terhadap daras filsafat Islam ini. Kenapa curiga? Saya nggak tahu bagaimana. Apakah mungkin curiga karena filsafat ini tidak banyak memberikan kontribusi, atau justru menampar seluruh filsafat-filsafat sebelumnya, ataukah ada pandangan-pandangan lain? Nah, kata Ayatullah Misbayazdi, beruntungnya orang-orang yang seperti Imam Khomeini dan juga Allamah Tabatabai ya, seorang penulis tafsir Mizan, dia juga punya karya metafisika, sepertinya diterjemahkan oleh disyarah oleh Ustadz Alfit, judulnya Metafisika ya. Teman-teman perlu juga membaca karya itu. Berkat dua ulama itu, ulama yang tulus itu, perkembangan filsafat ya, dan orang-orang yang curiga terhadap filsafat itu mulai memudar. Dan tentu walaupun juga mulai memudar, orang masih berhati-hati dengan filsafat ya. Betapa berbahayanya filsafat. Apa sih filsafat ini? Kenapa orang menganggap seperti itu? Nah, itu kondisi yang ada di Qum ya, kondisi yang ada di Hauza saat itu di abad ke-20 setelah revolusi Islam Iran. Yang kedua adalah saat perkembangan filsafat yang ada di Iran itu al-hikmah al-muta'aliyah ya, filsafat tinggi atau filsafat transenden yang dikembangkan oleh Mullah Sadra. Saat dia terbentuk sebagai sebuah sistem filsafat, para penentangnya ya, para penentang filsafat itu kemudian dikritik oleh para pemikir-pemikir filsafat ya, sehingga para pengikut-pemikir filsafat ini menjadikan suatu filsafat itu sebagai dogma ya. Jadi mereka itu terdogma dengan filsafat, bahwa seluruh pandangan-pandangan filosof itu benar, pandangan-pandangan teolog tidak terlalu diperhatikan ya. Sehingga ada suatu pengkultusan yang lahir terhadap filsafat itu sendiri. Dan pada gilirannya ya, saat orang sudah memakamkan, meniscayakan kebenaran filsafat Sadra, dan pada saat itu pula mereka melahirkan suatu tindakan yang sangat manut ya, sangat mengikuti pemikiran itu, dan tidak ada upaya untuk membangun suatu wacana kritis. Dan oleh karena itu hilanglah suatu salah satu syarat filsafat itu. Nah, kita ketahui misalnya pandangan Mullah Sadra itu adalah pandangan yang mengkritik beberapa filosof sebelumnya, termasuk juga para teolog ya. Itu berpandangan bahwa filsafatnya itu ya, filsafat yang baru itu yang disebut sebagai hikmah al-muta'aliyah itu memiliki
integrasi ya. Integrasi apa? Integrasi dari beberapa filsafat sebelumnya seperti filsafat Suhrawardi ya, iluminasi, ada filsafat peripatetik ya, Al-Farabi dan Ibn Sina, dan juga para sufisme besar di Islam seperti Ibn Arabi. Itu semua dikumpulkan gagasannya dan dijadikan suatu paradigma ya, diintegrasikan, atau mungkin apa ya istilahnya, ekletik atau ya semacam pandangan baru, lahir suatu pandangan baru di dalam pandangan Sadra yang menghubungkan antara filsafat peripatetik, iluminasi, sufistik ya, aliran-aliran kalam, dan juga pandangan imam serta pandangan Nabi Muhammad SAW ya, maksudnya perkataan Tuhan ya. Jadi seluruh hal-hal yang sangat besar saat itu, pemikiran yang sangat besar itu digabungkan oleh Sadra dan membuat suatu sistem filsafat baru. Dan itulah mungkin kenapa secara psikologis kalau sudah kita temukan yang seperti ini, kita tidak lagi membuka kritikan terhadapnya, karena dia mampu untuk membangun sebuah filsafat yang sangat spektakuler. Nah, tapi kata Miss Bayasdi tentu harus selalu ingin membuka wacana kritis itu. Itu salah satu pandangan filsafat ya. Itu salah satu dampak dari orang berpikir filosofis, ingin membuka suatu peluang ya, bahwa mungkin saja teori ini benar dan mungkin salah. Jadi orang-orang yang filosofis itu orang yang terbuka, tidak mungkin bisa dianggap begini, orang-orang yang sahabat saya adalah mereka yang mendebat saya ya, mendebat dengan tentu dengan pandangan-pandangannya, paradigma-paradigma, teori-teori. Ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal tujuan filsafat. Kenapa orang malas belajar filsafat? Karena ya tidak tahu tujuannya. Apa tujuan praktis dari filsafat itu? Apa sih kepentingan orang berfilsafat? Cuma ngomong kemudian berpikir, tidak ada yang jadi ya? Atau berpikir itu bisa dikatakan tindakan orang yang paling pemalas ya, cuma baring-baring ya, cuma duduk, tak ada yang dikerja ya. Mungkin orang berpandangan seperti itu, teori semata, berteori terus, tidak pernah praktis. Nah itu semua pandangan orang terhadap filsafat, sehingga kita perlu menekankan suatu tujuan yang sangat jelas terhadap filsafat itu ya. Itu yang ketiga. Nah misalnya sering kita dengarkan meme ya, meme yang membooming itu tentang Anda mahasiswa, Anda membaca Marx, Das Kapital, Lenin, Anda membaca Immanuel Kant, Anda membaca Hegel, Anda membaca ya macam-macam filsafat-filsafat yang tinggi itu. Dan setelah kuliah Anda ya, kita semua ini pergi ke kampung, kemudian membajak sawah ya, jadi petani, tidak punya relevansi filsafat itu ya. Apa tujuannya filsafat itu dipelajari di kampus? Mungkin itu juga yang membuat kampus menjadikan filsafat itu hanya satu semester. Itu pun pertemuannya 16 kali ya, perkenalan 2 kali pertemuan, final 1 kali. Jadi ya 13 kali pertemuan. 13 kali pertemuan ini teman-teman disampaikan untuk diperintahkan untuk membuat makalah, dan makalah itu yang menjelaskan adalah ya mahasiswa, dosennya kapan. Nah ini kan soal-soal juga ya. Jadi ada dimaksudkan untuk mengajarkan filsafat, tapi ternyata kita tidak punya sistem filsafat itu yang diajarkan. Apa arti ilmu, macam-macam lah istilahnya kalau di kampus. Dan itu saya kira perlu diubah ya, tradisi akademik seperti itu perlu diubah dan membawa satu filsafat yang baru di era temporer. Saya kemarin di S2 itu sama sekali tidak mendapatkan pemikiran tokoh ini. Dan tema S2 kita itu, tema mata kuliah kita itu adalah filsafat studi pemikiran kontemporer ya. Sementara ada pemikiran-pemikiran yang lain, dan ini saya kira memang kita tidak cukup adil menerima pemikiran-pemikiran yang sangat berkembang yang mampu untuk mengkanter hegemoni filsafat barat yang dianggap sebagai filsafat yang tidak mampu untuk membawa dalam kesejahteraan, dalam tanda petik ya. Tentu banyak filsafat barat yang juga mengkritik para tokoh-tokoh di sana dan para pemerintah yang tiranik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi
tujuan filsafat ini hilang ya, tidak ada manfaatnya, sementara kita hidup ini hanya ingin mencari manfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada orang lain. Ya, filsafat tidak punya manfaat, tidak mendatangkan uang, tidak mendatangkan tidak mendatangkan kekuasaan ya, tidak banyak memiliki libido kuasa ya, tidak mendatangkan perempuan ya, cuma ngomong saja seperti ini. Itu pun kalau ngomongnya benar ya, pemahamannya benar seperti sekarang ya saya lakukan, apakah benar atau tidak ya tentu teman-teman harus mengkritik itu. Nah, itu soal yang ketiga ya, tujuan filsafat. Nah, yang keempat adalah pertautan filsafat dengan ilmu yang lain ya. Banyak kita menemukan buku-buku filsafat tapi itu tidak tersistematik ya, tidak punya korelasi ya, tidak punya hubungan antara satu bab dan bab yang lain. Nah, itu saya kira memang perlu untuk membentuk suatu paradigma ya. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita juga terkelola. Nah, terkelola untuk mengelola tradisi yang kita sebutkan tadi. Sangat sulit membuat suatu tradisi yang sangat terkelola dengan baik tanpa apa? Tanpa pemikiran yang terkelola dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Ada pertautan antara satu subjek dengan subjek yang lain. Misalnya ketika ingin menghubungkan antara filsafat dengan ilmu logika, relasinya itu apa? Filsafat dengan epistemologi ya, filsafat dengan fisika, filsafat dengan ketuhanan, filsafat dengan agama, filsafat dengan macam-macam, banyak sekali, filsafat dengan sains dan semacamnya. Kalau filsafat tidak punya perhubungan dengan itu, maka kita tidak bisa mengklaim bahwa filsafat itu adalah ratu dari ilmu atau raja dari ilmu sebagaimana klaim para filosof, termasuk mungkin filsafat Islam dan juga filsafat Yunani. Nah, begitu. Jadi ada pertautan antara filsafat dengan keluarga. Apa sih pertautannya? Saya kira filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Loh, kok tidak ada manfaatnya? Bagaimana bisa dikatakan induk segala ilmu? Kan? Itu kan lucu ya. Oleh karenanya kita perlu membangun suatu pertautan itu ya. Yang kelima adalah istilah filsafat yang sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Ya saya tidak tahu. Apakah karena para filosof itu membuat istilah sendiri seperti istilah faktisitas, becoming, nothingness, being, ya, mahia, wujud, ya, wujud bima huwa maujud. Banyak sekali istilah-istilahnya, baik istilah di Eropa dan istilah di Parsi, istilah di Arab, ya. Nah, kita orang Indonesia tidak tahu bahasa Parsi, tidak tahu bahasa, ya minimal bahasa Inggris saja kita sedikit mengetahui, dan itu sangat rumit sebenarnya. Nah, oleh karenanya kita sangat berterima kasih kepada para penerjemah dalam menerjemahkan karya-karya dari luar ya, untuk mengembangkan tradisi filsafat kita. Tentu kepentingan saya adalah ingin menyampaikan filsafat itu dalam konteks keindonesiaan kita ya. Nah, itu tadi yang kelima. Ada istilah-istilah filsafat yang sangat rumit, yang pada gilirannya akan melahirkan suatu kesesakan ya, vertigo ya, kepeningan berpikir, atau ya peninggalan penimpalan atas kajian-kajian filsafat karena sangat rumit. Sementara kita seringkali ingin berpikir praktis ya. Fitrah kita menginginkan itu yang pasti-pasti aja ya, yang terlalu berbelit-belit, yang terlalu spekulatif. Selain spekulatif ditambah dengan bahasa-bahasa yang sangat sulit. Nah, ini kan saya kira mengantar kita dalam satu jurang kenistaan, kegelapan pikiran ya. Nah, saya kira memang perlu melatih pikiran itu. Silakan teman-teman membuka kamus, kalau ada yang tidak diketahui kan itu bisa ya. Nah, istilah-istilah yang sangat rumit itu membuat kita malas untuk belajar filsafat. Kenapa? Ya karena kita tidak ingin mengembangkan pengetahuan itu ya. Sama dengan kita malas belajar sains karena istilahnya banyak sekali istilahnya, seperti yang ada di dalam bakteri, yang ada di dalam sel, yang ada di dalam atom, yang ada di dalam air, unsur-unsur seluruhnya, yang disebutkan oleh Mendeleev ya, tabel periodik yang dibuat oleh Mendeleev itu, yang beberapa unsur-unsur atomik ya, dan itu sangat sulit untuk kita menghafalnya, dan pada akhirnya filsafat akan menjadi tradisi penghafalan kalau seperti itu ya, terjebak pada kata. Nah,
Nah, ini penting, walaupun kita tidak ingin terjebak pada kata, tapi kita penting untuk mengetahui. Misalnya ketika Anda mendengarkan atau kita mendengarkan istilah-istilah René Descartes, cogito ergo sum, ya, atau istilah Berkeley tentang SCS percipi. Nah, kita apa maksudnya itu? Kita sangat sulit memberikan pengertian tentang itu. Kalau Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, apakah pengertiannya adalah karena saya berpikir maka saya ada, maka yang lain itu tidak ada karena dia tidak berpikir? Apakah seperti itu? Apakah keberpikiran itu yang menyebabkan keadaan diri kita? Oh, ternyata tidak seperti itu. Tapi sepintas kita melihat aku berpikir maka aku ada, ya aku berpikir karena aku berpikir maka ya akibatnya aku ada. Berarti keberpikiran kita yang membuat kita ada, tanpa berpikir tidak ada, ya. Maka ketika dibuatkan satu kalimat yang deduktif, ya, kita akan mengatakan segala yang ada itu berpikir, atau karena segala yang berpikir itu ada. Tangan saya tidak berpikir maka itu tidak ada. Oh, tentu tidak seperti itu pandangan Descartes. Oleh karenanya kita harus mengambil satu konsep dari pandangan itu. Setiap kata harus dikembalikan kepada konsepnya. Itulah kenapa filsafat juga menukik konsep-konsepnya. Misalnya ketika Rocky Gerung mengatakan kitab itu fiksi. Nah, kita harus kembalikan pada konsep Rocky Gerung, kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak terpaku pada hal-hal yang sangat dipenuhi dengan istilah-istilah itu, walaupun kita mesti juga menghafalnya, ya, upaya untuk mengembangkan suatu bahasa. Ya, kalau kita dengarkan orang mengatakan bahasa tertentu yang dia tidak jelaskan konsepnya, kan rumit. Oleh karenanya kita mesti mengenali bahasa itu dan mengenali konsepnya, ya. Jadi kita juga perlu mengembangkan bahasa itu, ya, sebagai sebuah rekomendasi belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Parsi, dan mungkin kalau cukup waktu belajar semua bahasa. Itu poin yang kelima. Yang keenam adalah kemunduran filsafat. Ya, kenapa filsafat itu mundur? Ya, karena pemikirnya mungkin tidak optimis lagi untuk menyampaikan filsafat, ya. Seperti mungkin teman-teman yang ada di Kota Palopos kadang-kala menyampaikan filsafat, kemudian ya dalam kurun waktu beberapa tahun filsafat itu berhenti sehingga filsafat tidak lagi menjadi tradisi, ya. Dan ini saya kira untuk mengembangkan filsafat itu upaya kita untuk menghormati kemanusiaan, menghormati para filosof, menghormati para pemuka-pemuka agama kita. Supaya apa? Supaya kita membawa rasionalitas itu sebagai, dalam tanda petik, esensi manusia di dalam satu kebudayaan kita. Nah, itu poin yang keenam. Jadi ada kemunduran filsafat yang sangat jelas di tengah-tengah peradaban kita. Karena apa? Karena ada 5 poin sebelumnya, ya. 5 poin sebelumnya itu yang membuat filsafat itu mundur. Itulah kenapa kita mesti mempelajari filsafat, kemanfaatannya, kemudian menyampaikan kepada orang-orang bahwa janganlah terlalu banyak mencurigai filsafat itu. Nah, ketika orang mencurigai filsafat, maka tidak mungkinlah filsafat itu menjadi tradisi di suatu daerah ketika di suatu daerah itu banyak betul orang yang membenci filsafat. Nah, oleh karenanya saya kira memang filsafat ini dalam sisi tertentu menjadi suatu upaya untuk melahirkan wacana kritis. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan jiwa rasionalitas kita, bukan hanya wacana kritis, ya. Dan perlu diketahui, berfilsafat dan belajar filsafat itu berbeda, ya. Kalau berfilsafat itu upaya untuk mentahkik, ya, dalam istilah kosmologi citik ada pentahkikan tentang ilahi, ya, pentahkikan tentang penciptaan, ya, kosmologi, pentahkikan tentang psikologi spiritual, yaitu jiwa kita sendiri, dan pentahkikan tentang etika. Jadi ada beberapa objek tahkik, dan itu saya kira memang tugas filsafat untuk memperlihatkan bahwa memang ada yang seperti ini, ada objek-objek metafisik, ya. Nah, saya kira itu tahap awal pelajaran filsafat. Yang kita ingin dedah adalah aspek-aspek metafisika dan juga selayang pandang sejarah. Besok, ya, pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua, kita akan memberikan sedikit selayang pandang sejarah filsafat, mulai dari Yunani sampai ke Alexandria, kemudian ke Islam, kemudian ke Eropa, kemudian kembali ke Islam, dan mungkin
akan ada di Indonesia sebagai filsafat kenusantaraan kita. Dan inilah kepentingan saya membawa filsafat itu di dalam satu kepentingan budaya kita. Dan begitu filsafat bisa menjadi alat revolusi. Selain revolusi diri, juga revolusi sosial. Nah, saya kira itu penting ya. Itu 6 poin, dan ke depan kita akan menjelaskan pandangan-pandangan para filosof terkait dengan objek-objek yang ada. Apa sih yang ada itu? Bagaimana sih yang ada itu? Apakah setiap sesuatu yang diyakini dan disaksikan itu ada? Bagaimana ketika kita menyaksikan fata morgana? Apakah itu ada? Ya ada menurut indra, menurut akal tidak ada. Berarti akal dan indra bertentangan. Loh, kok bisa seperti itu? Apakah yang ada itu diafirmasi berdasarkan indra? Ya, kalau berdasarkan indra, maka yang tak diindrai itu tidak ada, seperti objek-objek metafisik dan juga geometri. Ya. Apakah yang ada itu hanya menurut akal? Ya, kalau hanya menurut akal berarti yang kita pandang secara indrawi ini tidak ada. Ya. Oleh karenanya, apa sih yang ada? Bagaimana yang ada? Bagaimana yang ada melahirkan sesuatu yang lain? Nah, oleh karena itu penting kita belajar filsafat untuk mengetahui pandangan-pandangan filosofi ini. Apakah hanya itu? Tentu filsafat bisa menjadi alat revolusi. Ke depan kita akan menjelaskan itu ya. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.